Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Sobat Cianabis. Tergantung nanti teman-teman melihat video ini di YouTube itu siang, pagi, siang atau malam. Di sini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Eko Kalisno. Nah, beliau ini adalah penggiat apa Mas Eko? Penggiat desa, penggiat JS desa ya? Penggiat JS di desa. Beliau tinggal di Desa Sumber, lereng Merapi. Dari puncak Merapi berapa? 9 kilo. 9 kilo dari lereng Merapi. Nah, malam ini, karena di sini sekarang malam. Malam ini kita akan bincang-bincang dengan Mas Eko, ngobrol bareng tentang pemanfaatan JS di desa beliau dan kedepannya mau seperti apa. Gimana kabarnya Mas Eko? Dibuka ya? Oh, dibuka sih, dibuka sih. Loh, kok tinggal deh? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Di saat pandemi ini kita tetap diberikan kesehatan sama Allah. Gitu. Nah, gini Mas Eko, sebenarnya gagasan apa sih yang melandasi Mas Eko dan teman-teman desa itu belajar JS? Pentingnya di mana gitu loh belajar JS? Wah, desa tidak belajar JS misalnya ada yang. Nah, mungkin saya dan teman-teman itu juga pengen tahu gitu loh. Yang melatar belakangi atau gagasannya Mas Eko dan teman-teman itu untuk belajar JS itu apa? Oke. Sebelum ngomongin JIS ya, kamu desa kangelan ya, mencapai JIS. Nah ini peta, aku ngomongnya peta, ya. Jadi nang desa itu Mas, di desa itu banyak kegiatan atau program yang membutuhkan peta. Kalau kita melihat itu, kalau beliau petanya peta Indonesia atau peta kabupaten, peta. Tapi kalau peta desa itu kan tidak ada, harus membuat sendiri. Nah ini padahal setiap kegiatan itu pasti kadang membutuhkan peta, misalnya menyusun RPJMDes pasti ada peta desa. Kemudian mau ada program apa nih, misalnya program bantuan irigasi, suruh mengumpulkan peta desa. Program, pokoknya setiap program dari pemerintah itu pasti kan suruh mengumpulkan peta desa. Nah padahal peta desa ini kita nggak bisa membeli. Kalau peta atlas Indonesia banyak di toko buku, tapi peta desa nggak ada yang kita nggak bisa membeli karena lingkupnya kecil. Terus, nah ini terus piye carane kok iso nggawe peta. Nah ini akhirnya kita ketemu Sinaugis ini. Nah Sinaugis ini kan waktu itu ketemu Mas Humam tuh, peta, ngomongin peta ya. Terus aksine JIS ki apa to? Lanjut. Oh, JIS ki carane peta ya, Mas. Nah. Iya, Mas. Peta loh. JIS itu sebenarnya alat alat gigi peta kan ya. Nah, kemudian kok dilelah di desa, di Kabupaten Magelang itu ada program penegasan batas desa. Nah, program penegasan batas desa ini melibat partisipatif karena dari pihak dari kabupaten, terus BIG waktu itu sama dari desa. Kemudian beberapa desa yang berbatasan itu melakukan koordinasi atau menitik ini loh, di desa ini. Nah, menyemakati setelah di lapangan, kemudian peta itu ditampilkan oleh BIG. Oh ini loh, kemarin kita menyepakati bahwa batasnya di sini, terus akhirnya menjadi batas desa. Nah setelah itu udah kita dikasih apa itu peta batas desa, peta desa dalam bentuk udah kertas, dikasih kertas, tinggal tempel aja. Terus lo kemarin ini cuman nitik di lokasi kok terus akhirnya jadi peta. Terus piye iki gawe?
Kan kita bingung, bukan wong desa, wong desa bingung. Nitik nanggon lokasi kok terus ngerti ini dadi peta kok wis nang kono wis nempel kaya lokasine kaya padha. Iya. Kemarin kan kita tidak gambar ini. Nah, kemudian ketemu wis ini cuman menjadi angan-angan loh. Akhirnya ketemu dengan Mas Humam gitu, sinau GIS. Terus Mas iki nek carane nggawe iki piye to? Nah, akhirnya saya mencoba meminta filenya batas soft copy ini soft copy ini nang Dispermades itu wingi Pak saya minta hasil soft copy ini pas di batas desa itu. Akhirnya dikasih. Nah, terus setelah dikasih ya udah terus kita mulai melakukan ngobrol-ngobrol dengan sinau GIS Mas Umam waktu itu. Nah, terus kita janjian ya Mas. Janjian terus ini kita bikin acara itu. Membuat pelatihan membuat peta, kemudian langsung praktek membuat peta batas dusun. Nah, ternyata setelah masuk kan kok ternyata peta ini iso digawe iki. Nah, dari itu kita mulai ada ini. Terus penasaran terus pengen punya keinginan banyak hal. Niku awalnya seperti itu sampai sekarang. Sebenarnya kan Mas kok. Mungkin kan bagi teman-teman yang dari desa sendiri kan mereka akan merasa ini gawe peta itu susah. Mahal. Nah, apakah pengalaman Mas Eko belajar membuat peta itu ya memang susah gitu loh. Apakah dengan adanya teknologi yang saat ini itu malah menjadi lebih mudah? Menurut Mas Eko gimana? Kalau menurut saya mudah. Karena saya ya saja yang sekolahnya STM, teknik mesin. Saja kemarin ya maksudnya pas beberapa 4 tahun yang lalu artinya. Kalau saya ketemu sekitar 5 tahun yang lalu ke 2018 atau berapa itu. Saya mulai dikenalkan untuk sinau GIS. Kemudian kita mencoba membuat peta batas dusun, kemudian mencoba membuat peta ini tematik atau ya misalnya di wilayah ini jumlah penduduknya berapa, tematik itu ternyata sangat mudah gitu loh. Mudah dengan teknologi saat ini dan hanya membutuhkan HP saja sudah bisa ini membuat titik koordinat. Nah, ini menurut saya belajar GIS itu menurut saya mudah. Cuman kadang persoalannya Mas, karena kami itu orang kampung di desa, yang dipikirkan banyak. Jadi tidak setiap hari itu megang. Nah, jadi sering lupa gitu. Mungkin kalau kita seperti dolanan HP, dolanan Facebook, WA, wis sambil meremnya kita bisa tiap hari megang. Saya kira kalau nanti kami itu udah terbiasa menggunakan, itu sangat mudah. Berarti memang harus dibiasakan ya Mas? Iya. Sekali belajar lupa. Iya, seperti pengalaman saya pribadi itu kan ketemu belajarnya udah 2018. Ketemu terakhir 2018 sampai ini kan belum belajar lagi. Ini udah 4 tahun nggak belajar. Cuman idenya mau membuat apa itu masih muncul. Jadi seperti itu. Sampai saat ini terakhir yang dilakukan, kan kita sudah lama tidak ketemu ya, sudah berapa tahun kira-kira? 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun dari dulu belajar awal JS menggunakan GIS itu dengan teman-teman. Tidak terasa ternyata karena pandemi kita jarang ketemu. Mungkin bisa cerita Mas Eko, terakhir kali yang dikerjakan apa dengan JS di desa ini? Terakhir kali ini kami melakukan pemetaan mata air. Jadi kami melakukan terjun di mata air di lapangan. Bukan. Oh, bukan. Di mata air. Karena mata air kami di Desa Sumber itu banyak. Dan ini kami bersama Jogotok. Komunitas Jogotok di Desa Sumber.
itu melakukan kegiatan di lapangan untuk menitik koordinat. Kemudian kami gunakan untuk ini pemetaan mata air ini, sehingga kami saat ini memiliki informasi terkait dengan mata air di Desa Sumber sekaligus debit dan pemanfaatannya. Itu apakah sampai saat ini sudah bisa diakses publik atau banyak orang gitu untuk lokasi mata airnya itu? Bisa dilihat, bisa dilihat, dan kami gunakan, sebenarnya kepentingan kami adalah untuk kepentingan di desa, sehingga mata air ini kita bisa merencanakan untuk mata air ini digunakan untuk kebutuhan warga gitu. Nah itu kan Mas Iko, dari berarti kan itu menginventarisasi mata air yang ada di Desa Sumber ya? Iya. Kira-kira totalnya ada berapa Mas Iko? Kurang lebih ada 30. Jadi sebenarnya banyak, cuman keterbatasan waktu kami bersama komunitas Jogoto ini, kami belum bisa mengecek atau mengukur debit dan menitik koordinat di wilayah kami, sehingga untuk sampai saat ini yang baru masuk di data kami itu baru sekitar 30. Berarti masih itu berarti 30 itu kemungkinan atau perkiraannya sudah separuh atau lebih dari separuh atau malah kurang dari separuh? Saya kira ini baru separuhnya. Baru separuh. Iya. Berarti memang karena Desa Sumber namanya saja Sumber. Toponimi, kalau kita ngomong toponimi, Sumber itu kalau orang Jawa bilang adalah istilahnya mata air ya Mas? Ya sumber ya. Sumber atau tuk gitu ya. Tuk. Nah, apakah dari semua mata air itu memang sudah dimanfaatkan atau hanya ada salah satu, misalnya mata air itu hanya mata air tok tidak dimanfaatkan, atau semua mata air memang dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat? Untuk mata air ini belum semuanya, sebenarnya sudah digunakan semua, cuman pemanfaatannya berbeda-beda. Ada mata air digunakan untuk sumber air bersih bagi warga. Ya. Kemudian ada mata air di bantaran sungai ini mengalir di sungai. Kemudian masuk di saluran ini untuk mengairi sawah. Pada intinya semua mata air itu air dimanfaatkan, cuman pemanfaatannya yang berbeda-beda. Seperti itu Mas. Mas Eko. Jadi kalau misalnya itu mata air sudah dipetakan. Ya. Nah, mungkin banyak orang komputer kok desa itu memetakan mata air segala. Buat apa kan gitu. Nah, kalau dari Mas Eko sendiri gimana Mas Eko? Pentingnya kayak apa gitu loh. Nah, karena menurut penelitian itu penelitian para ahli itu bahwa tanah di Pulau Jawa ini tahun 2040 sekian itu katanya nih mau ada krisis air. Karena mulai dari eksploitasi alam yang berlebihan, penggundulan lahan, terus alih fungsi lahan, itu nanti serta perubahan iklim, nanti mata air itu kan akan akan banyak yang hilang, sehingga kami perlu memetakan. Sehingga dengan kita petakan ini, kita nanti bisa mengukur nih tahun ini debitnya berapa. Terus nanti kita ukur lagi nih tahun besok ini debitnya berapa. Jadi ketika kita lebih mudah untuk mengidentifikasi mata air ini, sehingga ketika kok selama kurun waktu 3 tahun kok mengalami penurunan, kita lihat nih, karena di dalam keterangan di peta ini kan ada tanaman yang vegetasi yang hidup di situ, apa saja. Nah ini ketika nanti kok mengalami penurunan atau penurunan debit atau peningkatan debit kan kita bisa melihat permasalahannya apa. Harapannya dengan kita memiliki data atau pemetaan mata air dengan JIS, JIS ini kita nanti lebih mudah untuk menganalisa perkembangan mata air, dan ini
sebagai upaya untuk pelestarian, sebagai usaha untuk pelestarian kan tentunya kita harus memiliki data-data pendukung ini tentang mata air ini, debit, vegetasi dan lain-lain. Nah selain mata air yang sudah dipetakan apa Mas Eko? Yang sudah dipetakan kami lahan persawahan. Itu lahan persawahan itu bagaimana? Maksudnya apakah hanya lahan tok, ini lahan sawah, ini bukan sawah itu atau bagaimana? Untuk lahan sawah ini sebenarnya bukan lahan sawah, ini lahan pertanian ya. Untuk lahan pertanian ini kami memetakan sawah ini di misalnya nomor 1 tuh koordinatnya berapa, pemiliknya siapa, penggarapnya siapa, kemudian irigasinya dari daerah irigasi mana, terus pola tanamnya seperti apa. Ini yang sudah kita lakukan ini sampai saat ini baru itu, Mas. Tapi kami sebenarnya punya cita-cita kita memiliki data tanah yang komplit. Kalau zaman Belanda dulu ada namanya C-Desa. Itu kan C-Desa itu suatu C-Desa, buku C-Desa itu kan sebuah data tertulisan tangan yang menyatakan bahwa nomor sekian pemiliknya siapa, lahan sawah atau tegalan, asalnya dari mana, jual, beli atau waris atau hibah. Nah ini kami pengen ke depan itu kami pengen mendigitalkan itu. Selain mendigitalkan juga akan ini membuat kitab tanah gitu kan, yang versinya sekarang. Karena seiring dengan perkembangan zaman itu kan nggak mungkin kalau bukunya udah sejak zaman Belanda, kertas juga rawan rusak. Nanti ketika kita terputus informasi, nanti generasi penerusnya mau seperti apa? Ya gitu Mas. Nanti kalau ini misalnya nih perangkat baru nih, kepala desanya sudah ganti, sekdesnya ganti, perangkatnya ganti. Ini ada orang mau menyertifikat tanah. Kalau sertifikat caranya ada C-Desa. Ya. Pak minta C-Desa nih. Wah, ini nomor berapa ya? Ini tulisan Latin zaman Belanda, udah kertasnya udah kuning, terus kemudian dibaca udah nggak jelas. Nah, nanti kan persoalan. Nah, kita pelayanan publiknya kan kurang bagus. Nah, ini biar untuk meningkatkan pelayanan publik kan, Pak, kami mau minta C-Desa untuk mensertifikatkan tanah saya. Udah tinggal tik-tik, pencet nomor sekian, tinggal printkan. Nah, ini sebuah cita-cita, tapi nggak tahu kapan jadinya nih. Barangkali nanti Sinagis bisa membantu. Nah, kenapa ini Mas Eko? Kenapa itu juga perlu JS? Karena kan sebenarnya itu hanya ditabelkan pun cukup toh. Ya. Nah, sebenarnya itu sebagai pelengkap atau kemantepan, Mas. Kemantepan. Jadi kalau kita kan cuma bayangkan, kalau dulu itu kan kita dituntut untuk membayangkan C nomor sekian, persil sekian, pemiliknya siapa. Persil itu dibayangnya di sebelah sana. Kita kan seiring dengan perkembangan zaman itu pikirannya semakin banyak. Mikir A, B, C, D, apalagi di desa nih. SPJ, dana desa, ini data nih. Sekarang otak kita kan sudah tidak mungkin harus menghafalkan semua ini. Nah, biar kita itu beban otaknya itu tidak terlalu berat, sudah tinggal klik-klik aja. Kalau kita dituntut menghafal semua, nanti berat nih perangkat desa. Kalau dulu mungkin belum ada dana desa, kegiatannya lebih ke top down ya kalau dulu ya. Wes saya desa ini, siap nggih. Tahun ini bayar narik pajak ini seperti itu. Nunggu instruksi berarti. Kalau sekarang itu kan anggaran desa semakin banyak, kewenangan desa banyak. Nah ini kan banyak hal yang harus bisa dilakukan. Kalau kita harus banyak mengingat-ingat kan nanti menghambat progres ini, pembangunan, pemberdayaan, masalah-masalah di desa itu tidak banyak yang bisa diselesaikan kalau kita banyak mengangan-angan memikirkan. Nah ini kita harus punya alat bantu. Alat bantunya kalau hubungannya dengan peta kan, alat bantunya hubungan dengan tanah itu kan pasti ada peta. Urusannya peta biar kita lebih mudah, karena sekarang teknologinya bumi ini bisa difoto, kan lebih jelas nih tanah yang sebelah ini, ini ada titik bangunan seperti ini kan lebih jelas. Kalau dulu kan cuma peta, kita nganang tabel ini,
Persil ini ki lokasinya di sebelah sana. Cuman angan-angan bayangan. Nah, ini loh sebenarnya ini untuk mempermudah desa dan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Gitu, Mas. Nek misalnya ada desa yang pengen apa ya istilahnya, mereka pengen bisa juga belajar membuat peta dengan JS, itu yang dibutuhkan apa Mas Eko? Untuk desa itu mempersiapkan diri supaya bisa itu apa ya istilahnya, kan kalau itu harus ada yang punya kemampuan JS berarti nanti harus diajari itu. Nah sebelum diajari itu apa yang perlu disiapkan gitu? Misalnya ada desa lain yang pengen yang perlu disiapkan itu niat, semangat, dan apa ya, keinginan yang kuat. Seperti itu. Tidak hanya program, cuma tidak ada. Jadi menurut saya itu, Mas. Kemudian disiapkan juga ini setelah ada niat, semangat, berarti kan diperlukan ini sumber daya manusia, SDM, yang nanti bisa secara khusus belajar. Nah, kemudian setelah belajar ini mengaplikasikan di setiap kebutuhan desa. Jadi kebutuhan desa apa, misalnya pemetaan apa, ini langsung diaplikasikan. Menurut saya itu kalau cuman belajar membuat peta, setelah itu saya kira itu sudah selesai. Gugur kewajibannya wis rampung pelatihannya. Tetapi kalau ini ingin, menurut saya keberlangsungan, sebenarnya JS menurut saya kan cuma alat. Nah, alat ini kan harus ibaratnya arit itu iso manfaat atau tidak itu tergantung pemanfaatannya. Betul. Saya bisa beli arit, tetapi apa alat ini bisa bermanfaat atau tidak kan tergantung kita. Kalau cuman ini kita belajar udah dapat ilmunya, udah cukup. Kalau kita dapat pola ilmu. Tetapi kalau lebih bermanfaat ya udah kita manfaatkan untuk kepentingan desa. Nah, menurut saya ini, dan ini yang menjadi angan-angan saya, yang aritnya sudah dapat kalau saya ini. Alatnya kemarin sudah kami dapat ilmunya. Cuman ibaratnya arit itu kutel, nggak pernah diasah. Padahal kami punya angan-angan harus mau membuat ini. Dan kelemahan kami itu kan kami tidak ada spesialisasi. Jadi teman-teman penggiat desa itu tidak ada spesialisasi sehingga beban tanggung jawabnya menumpuk-numpuk. Berarti tidak fokus. Dan ngabei itu ya Mas. Nggih. Besok semuanya nih melu iki yo dadi pengurus iki. Dadi akhirnya numpuk-numpuk ya wis dadi mah blank sudah. Nah, ke depan kami pengen ini, setiap aktivis desa harus punya spesialisasi. Spesialisasi misalnya Excel, spesialisasi GIS, spesialisasi video, spesialisasi. Nah, ini nanti akan ini potensi-potensi ini kalau dikembangkan nanti akan membawa kemajuan bagi desa, Mas. Saya yakin itu pasti. Nah, terus ini Mas Iko, selama belajar JS itu kan berarti sudah membuat data-data dalam bentuk JS. Misalnya kayak tadi itu batas ketuan, batas dusun, kemudian tanah, mata air. Nah, itu manfaat yang dirasakan apa Mas Iko? Manfaat desa sendiri, aku sendiri, apakah hanya bangga tok misalnya aku sendiri datanya kan? Manfaat yang manfaatnya itu memudahkan kita untuk membuat perencanaan. Misalnya suatu dusun ini ada masalah tentang air nih. Nah, kita buka peta aja nih. Lokasinya di sini. Oh, berarti kita untuk kekurangan air di sini berarti kita bisa mengambil di situ. Nah, nanti ketika di track sekalian, udah ketemu nih. Berarti kalau mengambil di situ kita butuh pipa berapa meter. Ketemu RAB. Tapi kalau tidak punya itu, wah blok ini di kampung saya itu airnya kurang. Mau mengambil di mana? Tidak punya gambaran. Terus kalau udah ketemu mata airnya kadang kebutuhannya berapa pipanya? Wah, pinten nggih. Tapi ketika kita punya data suatu kampung kekurangan air, kita buka peta mata air. Oh, di sana ada nih. Sana pemanfaatannya masih belum digunakan maksimal. Tarik aja nih dengan GIS udah langsung ketemu kan panjangnya.
Kalau ketemu panjangnya berarti kebutuhan pipa berapa? Udah tinggal jadi RAB. Oh iya. Cepet kan itu. Jadi mempermudah perencanaan desa. Seperti itu, nah, menurut saya. Terus Mas Eko, biasanya kan gini juga. Berdasarkan pengalaman kami juga ya. Misalnya ke desa itu ada kegiatan apa? Ada yang misalnya minta peta desa. Nah, itu gimana Mas Eko? Selama ini setelah misalnya desa itu mengenal JS, kemudian memiliki batas pedukuhan sendiri. Nah, itu kadang kan ada desa yang dimintain peta desa aja nunjuk itu Mas yang ditempel di depan. Nah. Kalau selama ini ya kita ini seneng lah ketika ya tadi seperti awal yang kami sampaikan, setiap kegiatan tuh kadang diminta peta. Nah, kita sekarang lebih mudah dan lebih percaya diri. Kalau dulu peta kita cuman kertas digambar, atau kalau enggak kita pakai Microsoft Word terus di udak. Nah, sekarang kita bisa membuat peta seperti peta yang dijual di toko buku. Cuman bedanya peta Indonesia, ini peta desa. Nah, ini kebanggaan bagi kami, dan ini ya Mas. Ya sebuah kebanggaan lah, banggaan bagi desa. Kita bisa membuat seperti itulah. Terus tindak lanjut istilahnya angan-angan selanjutnya Mas Eko untuk apakah wes ini cukup atau Mas Eko dan teman-teman ini punya angan-angan atau punya misi selanjutnya untuk mengembangkan atau memanfaatkan JS itu untuk kepentingan desa seluas-luasnya. Ya. Kalau misi kami ingin pertama adalah anak-anak muda di desa, entah muda atau tua, sumber daya SDM di desa ini bisa memanfaatkan JS teknologi yang saat ini. Ini yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah nanti kami itu harapan ke depan itu pengen kita memiliki peta-peta atau membuat perencanaan peta infrastruktur desa, peta sosial desa, peta ekonomi desa. Nah, ini nanti menjadi kamus besar di desa, sehingga ini sebagai landasan pondasi untuk pembangunan desa, baik ini jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Sehingga kalau nanti ada suksesi kepemimpinan, itu perencanaan-perencanaan itu tetap jalan. Seperti itu, cita-cita desa itu tetap jalan. Nah, terus gini Mas Eko, data-data yang ada di desa itu berarti kan memang sangat bermanfaat untuk desa sendiri. Nah, itu kalau kita lihat struktur pemerintahan ya, biasanya kan desa itu ada wilayah di atasnya, berarti kan kecamatan dan seterusnya. Nah, apakah pemangku kebijakan yang di atasnya itu ketika misalnya berkomunikasi dengan desa itu mereka mendapat manfaat dari adanya data-data spasial desa itu? Oh, tentunya pasti mendapatkan manfaat. Cuman persoalannya bahwa kalau data-data yang spasial yang dalam bentuknya soft copy atau digital itu kan memang saat ini belum banyak di supradesanya ya. Belum punya yang mengolah, jadi lebih mintanya lebih data yang sudah di print out. Nah, kami berharap nanti di tingkat kecamatan juga atau kabupaten tuh bagaimana peta-peta itu bisa dalam bentuk digital sehingga nanti mudah akan terintegrasi. Ini kalau kami rencana nih, kami sedang merencanakan, kebetulan kami pengurus Badan Kerjasama Antar Desa kawasan Merapi di Kecamatan Dukun. Ini kami akan mencoba mengintegrasikan peta-peta karena fokus kami sebenarnya di bidang, karena kita BKAD-nya kami fokus di sektor ekonomi, BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Nah, tentunya kami harus bisa memetakan potensi-potensi di kawasan Merapi ini. Nah, nanti dengan pemetaan ini nanti kita mau ini sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan atau untuk perencanaan-perencanaan selanjutnya.
Tentunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan kerjasama antar desa ini. Oke, mantap sekali. Mungkin satu lagi Mas Eko, untuk apa ya, closing statement obrolan kita malam hari ini, closing statement dari Mas Eko, boleh pesan, boleh apa ya istilahnya, dari pengalaman Mas Eko dengan JS itu seperti apa atau apa, monggo Mas Eko. Saya kira kita karena JS ini memang manfaatnya sangat banyak. Kami berharap nanti setiap desa-desa ini bisa bisa memiliki sumber daya manusia yang bisa mengolah GIS untuk perencanaan pembangunan. Selain itu kami juga berharap nanti kawan-kawan yang saat ini penggiat GIS jangan pelit berbagi ilmu dengan desa-desa, karena desa ini sekarang sesuatu yang sangat seksi untuk membangun Indonesia lah. Nah, dengan desa ini nanti maju, insya Allah Indonesia itu maju. Nah, ini yang dibutuhkan sekarang ini adalah transfer ilmu dan transfer teknologi di desa. Bukan cuma hanya program di desa, tapi harus transfer ilmu dan teknologi di desa. Ngoten niku, Mas. Oke, terima kasih Mas Eko atas waktunya hadir di Sinopis malam hari ini, atas waktunya untuk kita ngobrol bareng, sharing bareng tentang JS, pemanfaatan JS untuk desa. Semoga lain kali kita bisa ngobrol lagi untuk tema yang lain. Gitu teman-teman, informasi tentang Desa Sumber mungkin bisa dicek nanti di deskripsi. Kemudian informasi selanjutnya silakan pantau di channel kami berikutnya untuk kunjungan ke Desa Sumber juga. Kalau teman-teman mau melihat bagaimana kawasan Merapi di lingkungan Desa Sumber dan sekitarnya. Selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.